baik. Selamat sore. Boleh saya tahu ini dengan kakak siapa? Kak Vincent. Kakak Vincent. Kakak Vincent di Fotokro, area Fotokro. Ya, jadi selamat sore. Ini bersama dengan saya, Alvin. Saya akan meliput seorang pemuda yang sangat luar biasa, memiliki keterampilan menanam cabai rawit kan? Cabai rawit, ya. Cabai rawit. Dan moral semangat saja. Ya. Belajar sedikit, moral semangat, yang penting jangan malas. Ya, kakak, jadi ini kakak memulai ini sudah semenjak kayaknya 2000 berapa, dari tahun kemarin sekitar bulan November. Bulan November mulai semai tanam sekitar tahun kemarin berapa? Tahun 2000 berapa? 2001. Oh, 2021 ya, siap. Ya. Jadi proses dia berlangsung untuk pembibitan sendiri dia berapa lama? Sekitar hampir 2 bulan. Memang sebenarnya pembibitan itu kalau textbook itu kan hanya 35 hari sebenarnya kita tanam. 35 hari. Kemarin karena ada kendala sedikit jadi tanamnya 2 bulan. Sekitar di akhir Desember sama Januari baru tanam. Mulai proses tanam di bulan Januari. Akhir Desember Januari. Siap. Jadi itu kakak mulainya bertahap. Untuk prosesnya bertahap. Ini kalau yang ini gelombang pertama. Ini pertama. Karena tanam sendiri toh. Siap. Sendiri jadi kan pelan-pelan, ada yang sudah tahu tumbuh, ada yang sudah panen. Siap ya. Kalau kakak untuk yang sekarang kita lihat ini yang sudah ada hasil, sudah ada yang sudah merah ini, sudah siap panen, kira-kira sudah berapa bulan untuk? Sudah sekitar 1 bulan jalan. 1 bulan jalan. Karena dia punya pertumbuhan tidak sama, tidak seragam, jadi hasil panennya untuk sementara baru 20 kilo. Untuk seluruh, kira-kira ini untuk luasnya berapa kakak? Untuk keseluruhan ini? Berapa area? Kayaknya mungkin setengah hektar. Sekitar bukan setengah, mungkin 10 area. Sekitaran 10 area. 12-an area. Siap. 1, 2, hampir 10 area. Hampir 10 area. Oh, siap. Baru target kan 10.000 pohon, tapi karena tenaga terbatas jadi ya mungkin sekitar 5.000 pohon saja. Untuk ini sendiri? Ya. Atau sudah termasuk yang bagian sebelah? Termasuk bagian sebelah. Termasuk bagian sebelah. Kalau sebelah sini saja 3.000 lebih. Sebelah 1.000 lebih, jadi ya sekitar hampir 5.000 lah. Hampir 5.000-an. Ya, ini anak-anak buah dong, ini yang kadang-kadang uang rokok. Itu bukan, yang itu penyanyi. Yang satu itu yang ya. Kasih dia 5.000 baru dia bisa bantu ini. Oh, siap. Jadi artinya saya kembali ke tadi yang kakak bilang, untuk sementara dengan jumlah waktu panen yang pertama dengan jumlah 20 kilo ya kakak? 20 kilo. Untuk 20 kilo sendiri artinya kita taksasi dia punya nilai nominal kira-kira berapa? Dari 20 kilo itu kira-kira seperti apa kak? Sebenarnya harga cabai ini fluktuatif. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, siapa? Untuk saat sekarang agak turun, tapi kemarin sempat jual dengan 40 kilo. 40. Tapi kadang-kadang kan dia naik sampai 80, 70 per kilo. Ya. Tapi untuk sementara dia turun tuh sekitar 20.000 per kilo. Makanya saya tahan ini mungkin lagi 3-4 hari. Kalau 3-4 hari saya panen berarti mungkin di atas 20 kilo ini. Siap. Jadi untuk pemasaran, untuk kita berbicara soal Lombok, untuk pemasaran kira-kira bagaimana? Ada kendala kah? Seperti apa untuk proses pemasaran? Sebenarnya penjualan Lombok untuk penjualan ya tidak susah. Siap ya. Kalau kita hanya mau jual murah, gampang kita. Tapi kan sebagai petani kan kita mau harga jual yang bagus. Tidak mau kalau harga tidak bagus, ya kita pingin jual, tapi kan kita petani kan pingin harga bagus. Siap. Nah, mungkin untuk pemasaran mungkin kakak ada kerjasama dengan bagian pemerintah atau mungkin dengan pebisnis yang mungkin di pasaran luas, mungkin kakak sudah ada kerjasama terkait dengan pemasaran atau seperti apa? Untuk sementara belum ada, hanya pembeli perorangan lah. Perorangan. Ya, istilahnya kita jual kembali ke pedagang toh. Pedagang. Ya, siap. Over kembali ke pasar. Sementara langsung ambil di lahan. Tapi ya namanya kita baru pegang satu pembeli ya. Harganya kan tergantung dia kan. Ya, siap. Karena belum kita ada perbandingan. Siap. Oke, kakak, ini yang terakhir kakak.
Kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Mungkin harapan terkait dengan hasil, kemudian dengan pemasaran, mungkin ada niat mau kerjasama seperti apa mungkin di bagian pemerintah atau seperti apa untuk terkait dengan pemasaran kayak harapannya ke depan, mungkin terkait dengan Harapan ke hasil depan juga ya. ke depan. Untuk hasil ya, maksudnya saya orang yang realistis. Hasil maksudnya hasil itu tidak pernah mengkhianati kita punya Hasil, usaha toh. siap. Kita pasti ingin hasil yang banyak Hasil yang dan baik. juga ya semakin banyak orang yang di akhirnya kalau di pembelian semakin banyak yang mau datang ambil. Siap. Maksudnya terserah siapa saja, dari pemerintah, dari pedagang, banyak yang datang dan ambil kan kita kan dapat Semakin kemudian. petani rajin, jualnya gampang kan, pasti ada motivasi untuk petani itu sendiri. Siap. Mungkin kita bilang bukan jadi role model, tapi kan Minimal petani ada. kan biasa kan jadi contoh. Siapa berhasil mereka rame-rame tanamnya. Siap. Itu poinnya di situ. Lalu motivasinya untuk anak muda, artinya kan kita melihat sekarang politik semakin ini mempengaruhi juga untuk tenaga kerja. Jadi mungkin kakak sedikit memberi semangat untuk anak-anak generasi muda yang sementara mungkin masih ragu untuk melamar kerja dan lain sebagainya. Mungkin motivasinya seperti apa untuk anak-anak generasi muda kakak? Pernah saya kan datang pertama kan saya ini merantau juga, brother. Saya pulang karena COVID ini kan saya pulang. Siap. Menurut saya bertani itu seni. Siap. Pernah saya omong sama beberapa praktisi petani seni. Hanya anak muda ini kan bukan suatu pekerjaan yang menarik minat anak-anak muda karena di NTT masih kurang. Banyak yang lebih senang merantau karena mungkin lebih cepat dapat uangnya toh. Siap. Tapi petani itu seni, asal sabar saja. Siap. Sabar dan tidak malas pasti dapat hasil. Kita lahan pertanian terlalu banyak, saya juga agak kasihan. Banyak orang kayak saya merantau juga akhirnya untuk dapat uang. Hanya memang pertanian ini harus sabar. Harus sabar ya. Sabar. Ya anak-anak muda kalau tidak merantau semua bertani juga bagus. Siap. Tapi kan semua orang kan punya pertimbangan masing-masing. Ya. Tapi bertani itu ada uang. Siap. Seni. Jadi kakak ajakannya mungkin untuk menghimbau anak-anak muda untuk ya kalau bisa mungkin seperti apa untuk ya minimal tidak perlu buang-buang waktu, lebih baik berusaha. Ya. Untuk ya memulai. Saya sebenarnya bertani ini kan gimana ya? Ada istilah bilang apa? Memberikan contoh itu memang penting ke kita. Tapi sekarang kan banyak contoh lewat YouTube toh. Tapi menjadi contoh. Saya kan tidak mau banyak-banyak. Tapi kalau umpamanya saya tanam cabai, kalau umpamanya berhasil, pasti kurang-kurangnya tidak perlu ajak lagi. Dengan banyak anak muda yang akan terpacu untuk bertani. Siap. Nah itu saja mungkin. Anak-anak ajakan untuk anak muda ya. Mulai. Jangan gengsi untuk kerja. Siap. Kita malu kalau tidak punya uang. Jangan malu untuk kerja itu saja. Siap. Pertanian itu seni, pasti ada uang. Ya ini untuk sementara kan hasilnya mungkin 1 juta satu kali panen. Tapi kalau semangat untuk anak muda. Jangan malas. Ya semua tidak malas, tapi mari. Bertani itu keren. Seni. Oke baik kakak. Terima kasih banyak untuk motivasinya untuk anak muda dan seluruh kalangan masyarakat, untuk seluruh petani. Nanti akan berkembang lagi, nanti mungkin dalam 1-2 bulan mungkin nanti saya datang untuk kita observasi lagi, kita membuat satu perubahan baru untuk generasi muda. Dan untuk seluruh petani untuk bisa, kalau bisa tidak boleh buang-buang waktu, tapi mulai untuk memulai sesuatu yang baru. Baik kakak, saya Alfi. Terima kasih banyak, selamat sore. Terima kasih banyak waktunya. Salam petani. Salam petani. Petani maju, negara kuat.